Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mustafa Nur Ahmad, program studi psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan NIM 1908 Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan teknik konseling 3-stage model, yaitu tahap insight stage dan action stage serta cara mengakhiri konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum intervensi dasar 1 dengan dosen pembimbing Ibu Katrim Alifa Putri kita, MC Psikolog. Berikut adalah video praktikumnya. Selamat sore Mas Oido. Selamat sore Mas Mus. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Oido? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah kalau seperti itu. Gimana Mas tadi perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini tadi itu panas ya Mas. Dan Ya. juga di jalan tuh macet Mas, biasa banyak lampu merah. Ya, maklumi Mas, di sini memang banyak lampu merah. Oke Mas, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita ya. Saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi kan Mas Oido ini di pertemuan sebelumnya bercerita bahwa belum bisa move on dari mantan Mas Oido dan juga belum mengikhlaskannya. Hal tersebut kan Mas Oido tunjukkan dengan Mas Oido ini merasa dikhianati serta masih tidak terima dengan semua ini. Apa yang selama ini sudah Mas Oido berikan tidak dibalas oleh dia, dan yang lebih parahnya lagi malah meninggalkan dia dan tidak mau berjuang Mas. Betul Mas, saya memang belum bisa move on karena saya belum bisa menjalankan hidup bahagia Mas. Tidak bisa menjalin hubungan dengan wanita lain dan banyak hal Mas. Oke Mas, di pertemuan sebelumnya ini Mas Oido juga mengatakan kan bahwa Mas Oido ini masih merasa cemburu ketika melihat mantan Mas Oido ini sedang bersama pacar barunya. Ya benar Mas, saya tuh ketemu mantan saya ya, tempat favorit kami dulu. Dan dia tuh bersama pasangan barunya Mas. Dan saya tuh tidak suka, mungkin ya karena saya cemburu Mas. Oke, baik Mas. Nah, Mas Oido mengatakan sudah move on dari mantan Mas Oido. Nah, tapi kemudian Mas Oido berkata bahwa Anda masih cemburu melihat mantan Mas Oido ini jalan dengan pacar barunya. Ya gimana Mas, entahlah. Saya bingung Mas, saya tuh merasa sudah move on. Saya bisa dengan wanita lain. Saya juga bisa melakukannya banyak hal dengan wanita lain. Bahkan nonton bioskop misalnya. Tapi entahlah, saya baru menyadarinya ya benar. Saya masih merasa cemburu, tetapi di satu waktu saya tuh bisa move on Mas. Kemudian tiba-tiba mengingat dia kembali gitu Mas. Oke. Nah, mungkin Mas Oido ini cemburu ya ketika melihat mantan Mas Oido sedang bersama pacar barunya. Ya karena Mas Oido masih menyayangi dia. Masih sayang padanya. Sebenarnya enggak Mas. Entahlah Mas, maksud saya tuh nggak mungkin terjadi bukan? Karena kan saya sudah dengan wanita lain Mas. Nah, Mas Oido kan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi ya Mas. Tapi Mas Oido juga merasa ragu loh Mas dengan perasaan Mas sendiri. Entahlah, saya mungkin bingung Mas dan tidak yakin dengan perasaan saya saat ini. Sepertinya Mas Oido marah ya terhadap saya. Soalnya saya merasakan Mas Oido kurang nyaman. Oh enggak Mas, saya tuh marah ke Mas Mus, setelah marah ke diri saya sendiri. Kenapa saya pengen dimengerti, tapi saya juga sudah berkorban banyak buat mantan saya. Oke Mas, nah saya ini punya cerita ya Mas. Nah, beberapa tahun yang lalu saya ini pernah mengalami hal yang serupa dengan Mas Oido. Ya walaupun tidak sama persis, namun kan secara garis besar ini tidak jauh berbeda ya Mas. Nah jadi gini Mas, setelah saya ini putus dengan mantan saya ini berusaha tampak biasa aja. Saya bisa dekat dengan perumahan baru dan menjalani kehidupan saya dengan wanita tersebut. Saya merasa sudah biasa aja. Akan tetapi saya ini masih menyimpan barang-barang pemberian mantan saya Mas. Saya juga masih sering merindukannya. Nah kemudian saya sadar bahwa sesungguhnya ini kan saya belum melupakan dia karena saya masih menyayangi dia Mas. Ya ampun, ya benar sih Mas, benar sekali. Saya juga persis seperti itu. Saya masih menyimpan barang pemberiannya. Saya juga masih tiba-tiba sedih ketika melihat fotonya dan ya saya masih merindukannya. Oke, jadi kan Mas, ketika kita ini masih merindukan seseorang, bukankah itu artinya kita ini masih menyayangi orang tersebut? Ya benar sekali Mas.
saya memang masih menyayangi mantan saya ya. Ya saya masih merindukannya. Kedekatan saya dengan wanita lain hanya untuk menutupi perasaan saya. Sekarang saya menyadarinya saya memang belum move on sebenarnya, Mas. Oke, baik Mas. Nah, kita ini sampai di titik kesimpulan bahwa Mas Oido menyadari ya bahwa Mas Oido kan belum sepenuhnya menerima keadaan Mas Oido dengan mantan pasangannya, karena mantan pasangannya ini sudah memiliki pasangan baru dan Mas Oido belum move on, betul? Betul Mas. Saya menyadari bahwa saya belum move on sebenarnya, Mas. Menurut Mas Oido ini apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya saya mungkin melupakan dia ya Mas, dan mencoba menyibukkan diri serta membuka untuk orang-orang baru yang dirasa lebih baik dari mantan saya. Nah, betul Mas. Nah, yang sering kali kan kita itu membutuhkan jarak untuk memperbaiki diri, Mas. Dalam kasus Mas Oido ini menyembuhkan diri dengan sesuatu yang positif ini kan mampu membuat Mas Oido melupakan mantan Mas Oido. Nah, adanya kesibukan dan berkenalan dengan orang-orang baru tersebut kan kita jadi bisa lebih fokus pada diri kita sendiri untuk memperbaiki diri, termasuk perasaan yang mengganggu mood dalam diri. Baik, akan saya coba dengan cara Mas ya. Sebelum ini usaha apa ya Mas Oido ini lakukan untuk move on kalau saya beritahu? Nah, sebenarnya itu saya sudah mencoba membangun hubungan dengan wanita lain ya Mas, dengan harapan bisa melupakan dia. Akan tetapi hal seperti itu kurang efektif karena hanya pelarian saja Mas. Apakah saya belum berhasil Mas? Oke, walaupun belum berhasil ya, namun Mas Oido ini kan mampu menyadari dan mengatakan ya bahwa Mas Oido ini belum move on. Nah, tidak semua orang loh Mas mampu menyadarinya. Terlebih lagi tidak semua orang mampu menerima dan siap untuk berubah seperti Mas Oido ini sendiri. Mas Oido ini luar biasa loh. Wah, terima kasih Mas pujiannya. Saya juga harus bangga pada diri sendiri Ya, karena sudah berusaha berhasil sampai sejauh ini. ya Mas, jelas harus. Baik Mas, nah kan usaha yang Mas Oido lakukan sebelum ini kan Anda katakan belum berhasil ya Mas. Nah, untuk itu kita ini perlu diskusikan Mas strategi baru untuk mengatasi masalah Mas Oido itu. Apakah Mas Oido ini siap buat melakukannya? Ya, saya siap Mas. Oke, bagus. Mas Oido ini kan mengatakannya dengan sangat yakin ya. Bagus sekali. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses ini adalah keyakinan, kesiapan, dan tekad dari dalam diri Mas Oido sendiri. Apabila Mas Oido ini belum siap dan tidak yakin ya, maka akan sulit Mas buat melakukan perubahan ke depan. Ya, saya tuh sebenarnya sudah capek ya Mas dengan semua ini. Ya, apalagi dengan bayang-bayang seperti ini, dan ya saya yakin dan saya siap untuk berubah menjadi lebih baik. Saya siap dan yakin untuk move on dari mantan saya supaya saya lebih bahagia. Bagus Mas. Ya. Saya ini melihat Mas Oido ini sungguh-sungguh dalam menyikapi hal tersebut ya. Di awal pertemuan kita, Mas Oido kan mengatakan bahwa salah satu hal yang mungkin Mas Oido lakukan ini kan kalau tidak salah dalam mencari kegiatan yang menyibukkan diri ya. Ya. Apakah Mas Oido ini juga memikirkan cara lain? Selain itu ya saya juga akan memblokir sosial media dia Mas. Bahkan ya mungkin juga membuat akun baru atau mengganti WA baru. Yang terpenting tidak ada kesempatan untuk mengingat dia. Saya bisa menghapus kenangan memori foto dalam HP saya. Oke, apakah Mas Oido ini yakin buat melakukannya? Ya pasti saya yakin Mas. Oke, baik. Berarti kan ada 3 hal ya Mas yang akan Mas Oido lakukan. Pertama kan Mas Oido ini kan mencari kesibukan dan berinteraksi dengan orang baru. Yang kedua ini kan adalah memblokir semua sosial media dan juga mungkin ganti akun sosial media mungkin. Nah, yang ketiga melupakan kenangan atau memori yang ada di HP dan juga memori di otak dan di hati. Betul, menurut saya itu dulu Mas. Karena saya juga harus berusaha untuk bisa melakukannya. Jika terlalu banyak, saya khawatir malah menjadi bingung dan kesulitan dalam melakukannya Mas. Iya Mas, nah ketiga hal tersebut ini kan cukup efektif kok Mas apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya memiliki masalah yang serupa dengan Mas Oido ini kan saya juga melakukan pembatasan kegiatan yang membuat saya juga lupa dengan perasaan saya sendiri. Dan saya membatasinya juga dengan memblokir sosial media dia. Saya juga berhasil move on Mas setelah melakukan hal itu. Benarkah? Wah, ini membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa
dan mampu melakukan dan bisa berhasil seperti Mas Mus. Ya, bagus mas, semangat semangat Mas Oido ya. Ini menurut saya memang sungguh luar biasa mas. Jika suatu saat saya tiba-tiba ragu melakukannya, maksud saya semua orang pasti pernah seperti itu ya Mas. Ya, Kira-kira apa yang harus saya lakukan Mas? ya gini mas, kadang-kadang kita ini kan bisa dihadapkan pada situasi seperti itu ya. Jika Mas Oido sedang berada pada posisi itu, ingatlah kembali mas, hal-hal yang memotivasi Mas Oido untuk move on. Biasanya ketika kita ada di posisi tersebut, pikiran-pikiran yang menyulitkan Mas Oido ini akan muncul. Misal nih, kenangan-kenangan indah tentang kebersamaan Mas Oido dengan dia. Nah, jika itu terjadi, segera usir mas, segera usir pikiran tersebut dengan kalimat-kalimat positif yang mendukung perubahan Mas Oido ini sendiri. Jadi, buatlah satu contoh kalimat nih mas, kalimat positif untuk mendukung perubahan Mas Oido. Misalnya nih, kalau misalnya kalau dia sudah bahagia, berarti saya akan jauh lebih bahagia dari dia, karena saat ini saya lebih baik dari dia. Baik, akan saya coba ya Mas. Saya akan bilang pada diri sendiri, hei kamu sudah disia-siakan sama dia, kamu sudah disakiti, apalagi yang kamu harapkan. Ayo bangkit dan semangat. Aku bisa membuktikan bahwa saya lebih bahagia dan suatu saat aku akan menemukan pasangan yang jauh lebih bagus dari dia dan pastinya yang seiman. Luar biasa. Saya melihat semangat dan keyakinan Mas Oido ini kan, ya saya ngaruh aja mas. Nah, coba mas katakan kalimat tersebut itu pada diri Mas Oido sendiri ketika Mas Oido ini mulai goyah keyakinannya. Akan saya coba Mas, tapi saya ini masih bingung Mas, apa yang harus saya lakukan ketika dia akan bertemu dengan saya. Oke mas, kalau bingung bagaimana jika kita praktekkan aja mas? Coba Mas Oido ini silahkan berperan jadi diri sendiri, dan saya juga akan berperan sebagai mantan Mas Oido. Jadi kita coba praktekkan situasi yang terjadi jika mantan Mas Oido mencoba menemui Mas Oido. Ya mari Mas, kita lakukan aja. Oke, baik ya mas. Boleh kita mulai ya mas? Halo, aku kangen loh dengan Mas Oido gitu. Mari makan siang bareng sambil ngobrol, soalnya udah lama nggak pernah ketemu. Maaf ya, saya sibuk dan banyak agenda. Ayolah, sekali aja. Kan kita udah lama nggak pernah makan bareng, apalagi ngobrol berdua. Banyak hal loh yang ingin aku ceritakan. Maaf, saya tidak bisa dan saya sudah memiliki kedekatan dengan wanita lain. Bagus mas. Katakan apa yang Mas Oido ini rasakan, katakan dengan lebih jelas mengapa Mas Oido ini menolak ajakannya. Saya pikir kita sudah tidak ada hubungan apa-apa dan saya tidak bisa makan berdua dengan kamu, apalagi kamu sudah punya pasangan ya. Iya. Saya juga butuh waktu untuk introspeksi diri dan saya juga butuh waktu untuk bahagia. Bagus sekali mas. Bisakah Mas Oido ini melakukan hal itu? Bisa Mas, saya akan melakukannya jika hal itu terjadi. Oke, baik. Jika sudah jelas ya mas, nah, saya ini kan memberikan pekerjaan rumah untuk Mas Oido ya dalam mungkin 2 minggu ke depan yang nantinya juga akan dipantau dari biro kami juga. Jadi lakukan hal yang pertama yang paling mudah menurut Mas Oido untuk memulai proses ini. Apa mas kira-kira? Ya mungkin saya akan berkegiatan positif ya, misalnya melakukan hobi saya ya Mas. Iya. Nah dalam melakukan hobi saya mungkin saya di situ bisa dapat kenalan orang-orang baru Mas. Oke, baik mas, kita sepakati ya mas nih. Iya. Nah, Mas Oido ini akan berkegiatan supaya dapat melupakan mantan Mas Oido. Baik Mas, saya mengerti Mas. Oke, baik Mas Oido ini. Sebelumnya mohon maaf ya, sekedar informasi saja bahwa kita ini kan sekarang sudah pada sesi konseling yang terakhir dan waktu kita juga mungkin tersisa 5 menit lagi. Gitu ya mas, mungkin bisa dipahami. Iya Mas. Oke. Baik mas, menurut saya ini luar biasa mas nih perjalanan kita ini dari awal. Mas Oido ini kan awalnya bercerita kalau merasa terpuruk dan runyam sendiri karena belum bisa melupakan mantan pasangan Mas Oido, serta belum bisa move on apalagi dalam waktu yang lama menurut saya ya. Dan akhirnya setelah tidak lama dari situ, Mas Oido ini kan sadar kalau sebenarnya Mas Oido nggak bisa begini terus. Kemudian Mas berusaha untuk mencari strategi serta solusi alternatifnya loh untuk mengatasi hal tersebut. Gak kerasa sih mas, menurut saya ya semua hal itu hebat banget sih mas di situ. Iya Mas, saya juga gak menyangka ya saya bisa sampai pada titik ini.
saya bersyukur akan hal itu. Terima kasih Mas Mus sudah membantu saya selama ini. Iya Mas, semua yang telah dilakukan Mas Oido ini kan merupakan hasil dari kesungguhan dan juga usaha dari Mas Oido sendiri. Nah Mas Oido, selama seminggu terakhir ini, apa sih yang Mas Oido sudah pelajari sebenarnya? Sebenarnya selama seminggu terakhir ini ya saya sudah pelajari bagaimana saya akan lebih bahagia dari sebelumnya, move on dari mantan saya, dan mungkin saya akan menjalani dengan hubungan dengan wanita lain. Iya, baik. Saya senang mendengar Mas Oido ini sudah dapat pelajaran selama sesi konseling ini, karena sesi konseling ini karena akan berakhir Mas gitu. Jadi untuk kedepannya sendiri, Mas Oido ini harus mampu untuk menghadapi tantangan dengan mandiri dan juga berani Mas. Iya. Oleh sebab itu penting ya Mas, menurut saya memiliki teman terdekat untuk menjadi support system yang dan bisa bertukar pendapat sekaligus dapat menemani Mas Oido ini sendiri. Nah kira-kira siapa sih Mas yang Mas Oido pilih untuk menjadi teman bercerita ke depannya? Ya mungkin ya saya akan memilih sahabat saya Mas, teman terdekat saya, mungkin ya di situ bisa bertukar cerita dan bertukar pikiran dengan sahabat saya. Oke, baik Mas Oido ini kan telah memilih teman dekatnya Mas Oido ya. Maka saya juga berharap Mas Oido ini dapat terbuka sama teman Mas Oido ini sendiri gitu. Iya Mas, selalu. Ya, baik. Kalau seperti ini bagaimana perasaan Mas Oido ini selama menjalani proses konseling? Saya sekarang merasa jauh lebih baik ya Mas. Di awal saya merasa bingung dengan hubungan yang saya jalani, misalnya pertemuan dari mantan saya. Sedangkan sekarang tujuan saya sudah nampak jelas untuk move on dari mantan saya Mas. Saya senang Mas mendengarnya. Saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dan bekerja sama dengan Mas Oido selama beberapa hari terakhir ini. Kita juga menjalani sesi konseling bersama seperti itu. Nah Mas, karena sesi konseling kita ini sudah berakhir pada kali ini, nah saya ini mau menyampaikan ucapan terima kasih banyak Mas atas kesediaan Mas Oido mau mengikuti konseling dari awal sampai dengan akhir ini. Dan sekarang kan yang merupakan penghujung dari pertemuan kita sekarang ini gitu. Saya meminta maaf ya Mas, selama menjalani konseling ini dengan saya banyak kurangnya. Semoga kalau Mas Oido ini berkenan, sekiranya mau dimaafkan gitu. Iya Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Mas Oido kepada biro kami dan juga terhadap saya sendiri ya, karena sudah mau menceritakan permasalahannya dengan luar biasa. Iya Mas. Saya berdoa ya Mas, semoga kedepannya Mas Oido ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan nanti apabila Mas Oido ini bertemu dengan saya, jangan ragu ya Mas untuk menyapa. Oh siap Mas. Ya. Baik Mas, sesi konseling kali ini saya cukupkan dahulu. Terima kasih atas kesediaan Mas Oido untuk mengikuti konseling ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore Mas. Ya, Terima kasih, saya pamit pulang dulu ya. ya hati-hati Mas.